3 bulan telah berlalu. Aku, yang mengenakan pakaian bela diri hitam, memandang para muridku, masing-masing sedang merawat senjata mereka. Apakah semua orang siap? Ya. Jawaban mereka bergema dengan keras. 3 bulan yang lalu. Di pertemuan di mana rencana untuk menyerang wilayah klan Makli dijelaskan. Semua orang terkejut, hampir kehilangan akal saat mendengar kabar bahwa mereka tidak akan membunuh kaisar. Itu hampir menjadi insiden serius ketika mereka diberitahu bahwa, meskipun bukan kaisar, mereka akan menyerang wilayah lain dari klan Makli. Mereka semua memiliki perasaan yang kompleks. Mereka tidak bisa membunuh kaisar yang selama ini mereka impikan, tetapi sebaliknya, mereka bisa membunuh monster-monster lainnya. Namun, meskipun kesempatan untuk membunuh yang mereka inginkan ada di depan mata, masing-masing muridku tampak memiliki perasaan yang rumit. Itu bukan hanya kebencian, kemarahan, atau antisipasi yang sederhana. Itu adalah campuran emosi yang aneh. Aku tidak bisa membaca warna apa itu. Dan itu juga bukan keinginan. Melihatnya, aku menyadari sesuatu. Mungkin, meskipun aku bisa membedakan ribuan warna, aku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami semua nuansa emosi manusia. Berapa banyak emosi yang dimiliki manusia? Siapa yang bisa mendefinisikannya? Emosi tidak dapat dijelaskan. Itulah sebabnya kau tidak bisa mengkategorikannya atau mengetahui semua warnanya. Lalu, apa sebenarnya wilayah 5 energi berkumpul ke asal itu? Wilayah 5 energi sepertinya tidak hanya tentang mengetahui semua warna. Itu tidak mungkin kecuali seseorang adalah dewa. Tetapi apa yang kulihat ketika Kim Yang Hun mencapai wilayah 5 energi adalah dari dalam diri Kim Yang Hun, warna-warna tak terhingga keluar, memenuhi wilayahnya. Kesadarannya terdiri dari warna-warna tak terhingga. Lalu mengapa sekarang aku merasa bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami emosi manusia? Aku tidak tahu. Ini aneh. Ketidakterbatasan tidak pernah bisa dicapai. Jika itu mungkin, Kim Yang Hun tidak akan disalib oleh para kultivator, tetapi akan mendominasi mereka secara luar biasa, baik di pembentukan inti ataupun yang lebih tinggi. Tetapi apa yang kulihat saat itu adalah ketidakterbatasan. Aku tidak mengerti. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku ketahui hanya dengan memikirkannya sekarang. Bahkan dengan bakatku, aku tidak akan mudah mengerti meskipun Kim Yang Hun menjelaskannya padaku. Kalau begitu, daripada fokus pada apa yang tidak bisa aku pahami, sebaiknya aku fokus pada apa yang bisa kulakukan sekarang. Setelah memastikan murid-muridku siap, aku membagikan racun khusus dan antidot yang telah kutakuni kepada masing-masing dari mereka. Para murid mengambil racun yang telah kutakuni dan menyimpannya di lengan baju atau saku mereka. Setelah aku memeriksa persiapan mereka, aku berteriak. Hari ini, kita pergi untuk membunuh para kultivator. Ekspresi tegas melintas di wajah semua orang. Namun, aku tidak ingin mereka hanya bertekad. Jangan berpikir sembarangan tentang mati. Jangan merencanakan untuk mati bersama para kultivator. Dengan kata-kataku, ekspresi tegas para murid mulai menunjukkan sedikit kejengkelan. Membicarakan tentang hidup atau hal lainnya hanya akan membuat mereka semakin kesal. Tidak ada alasan nyata yang bisa kuberikan mengapa mereka benar-benar perlu hidup. Kalau begitu, aku perlu menciptakan tujuan bagi mereka untuk hidup. Kalian mungkin merasa agak tidak puas bahwa kita tidak menyerang kaisar tetapi hanya para kultivator rendah dari klan Makli. Tapi, aku berjanji ini. Jika kalian berhasil menghancurkan semua wilayah dan benteng klan Makli, maka aku akan mempercayai kemampuan kalian. Aku berjanji akan bergabung dengan kalian untuk menyerang istana kekaisaran. Aku akan membantumu mengklaim kepala Kaisar Makli Jung. Tapi, hingga saat itu, jangan mati dengan mudah. Bertahanlah dengan sekuat tenaga, dan pastikan alasan pelatihanmu tidak sia-sia. Pasti. Aku berteriak dengan suara yang penuh tekad. Bertahanlah. Dalam perintahku yang sah untuk bertahan hidup, mata murid-muridku tidak lagi bersinar hanya dengan tekad, tetapi dengan kemauan yang tegas dan kemarahan terhadap Makli Jung.
Ya, mendengar jawaban mereka, aku memimpin jalan dengan lebih dari 500 murid yang mengikutiku dengan diam, menggunakan teknik sembunyi mereka. Kami meninggalkan wilayah Klanjin dan menuju perbukitan barat laut kota Cheombiok. Di sana terletak basis rahasia klan Makli. Jauh lebih banyak dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Aku melihat para master bela diri yang telah dikumpulkan Kim Yang Hun dan 500 master puncak yang mengikutiku. Berpikir, berbeda dengan kehidupan sebelumnya, tidak ada satupun muridku yang dipaksa untuk menjadi master puncak setengah hati. Masing-masing telah menjalani pelatihan yang menghancurkan tulang, mempersenjatai diri dengan kemampuan yang layak untuk wilayah yang mereka capai secara paksa. Tidak akan ada kultivator yang layak di wilayah ini. Sebagian besar klan kultivator tidak menempatkan personel penting di wilayah yang tersebar di seluruh negeri. Hanya kultivator ki penyaringan tingkat terendah dari 1 hingga 5 bintang yang dikirim, bersama 1 atau 2 kultivator ki membangun yang lebih tinggi untuk mengelola mereka. Mayoritas kekuatan klan tersembunyi dalam rumah utama klan kultivator. Wilayah yang akan kami masuki hanyalah tempat penyulingan utama di mana kultivator tingkat rendah melakukan penyulingan elisir kotor, dan personal penting tidak banyak dikerahkan. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak memiliki murid. Dalam kehidupan ini, ratusan master tangguh telah ditambahkan. Akan mungkin untuk menerobos tanpa banyak perjuangan. Namun, tak bisa menghilangkan kekhawatiranku, aku berbicara kepada murid-muridku dengan suara rendah. Semua orang, ketika kita memasuki wilayah klan Makli, kalian akan menyaksikan banyak pemandangan mengerikan. Tapi, apapun yang kalian lihat, tetaplah tenang. Prioritas kita bukan untuk terbawa emosi, tetapi untuk membunuh lebih banyak kultivator dan menyelamatkan setiap warga sipil yang mungkin masih hidup. Murid-muridku mengangguk sedikit mendengar kata-kataku. Tak lama kemudian, seorang kultivator ki membangun tahap akhir dari klan Jin membentuk segel tangan di depan sebuah bukit. Buka. Paah. Pemandangan di sekitar kami terdistorsi, dan sebuah jalur menuju wilayah klan Makli terbuka. Kami mengikuti para kultivator masuk ke wilayah klan Makli, dan aku mengenali lanskap yang familiar. Sebuah desa besar yang diliputi oleh penghalang. Dan para kultivator klan Makli, dengan cepat memberitahu yang lain tentang intrusi kami. Ini baru permulaan. Wuung. Sekali lagi, Kim Yang Hun memimpin barisan depan. Dia, yang telah mencapai wilayah baru dengan rahasia pengamatan budidaya dan seni bela diri yang melampaui, menunjukkan teknik ilahi yang sama seperti di masa lalu. Gangki Compression Sphere. Kogo Kogo Kogo. Aku tidak bisa sepenuhnya melihat seluk-beluk Gangki Compression Sphere di kehidupan sebelumnya karena aku hanya berada di puncak menengah. Sekarang, setelah mencapai 3 bunga berkumpul di puncak, aku bisa melihat banyak niat dan seluk-beluk yang sebelumnya tersembunyi. Lebih tepatnya, aku hanya diizinkan untuk melihat. Aku masih tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Aku memahami bahwa banyak niat berputar di dalam bola itu. Tetapi bagaimana tepatnya seseorang melepaskan niat mereka dan memutarnya di dalam tetap menjadi misteri bagiku. Namun demikian, aku menonton, mataku hampir melotot. Akhirnya, kuak-kuang. Serangan kuat Kim Yang Hun menghantam penghalang klan Makli. Penghalang itu pecah, menciptakan lubang besar. Para kultivator, Kim Yang Hun, dan sekitar selusin Master 3 bunga masuk melalui lubang itu terlebih dahulu. Ayo pergi. Aku juga memimpin murid-muridku melalui lubang itu. Penyerang. Hancurkan mereka. Jijik sekali manusia-manusia ini, bagaimana berani mereka melanggar tempat ini. Pak! Seorang kultivator yang banyak bicara langsung dipukul di kepala oleh Kaihua dan tewas. Kaihua bergerak cepat dengan sebuah belati, menghadapi para kultivator. Kuang! Menho mengayunkan pedang besarnya, menghancurkan teknik pertahanan para kultivator, dan Nokhyun membelit kaki Jiangxi yang dikendalikan oleh seorang kultivator dengan cambuk besi dan melemparkannya jauh. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya,
Desa para kultivator mulai terbakar dengan sangat cepat. Kuak-kuang. Justru saat aku mengalahkan seorang kultivator Ki penyaringan 3 bintang. Rumah seorang kultivator runtuh, dan darah serta mayat mengalir keluar. Cheongnya, yang terutama menggunakan senjata tersembunyi, adalah orang yang menghancurkan rumah itu. Dia mengangkat kultivator yang tidak sadarkan diri oleh lehernya, lalu melemparkannya kembali ke tanah. Kuak-kuang. Saat dia menyerang dengan energi internal, kultivator itu mati, hampir terbelah dua, dan dia berdiri di antara mayat-mayat, diam-diam meneteskan air mata. Suster. Dia mengatakan keluarganya tidak mati di depan matanya tetapi dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Sangat jelas apa yang harus dia pikirkan, setelah melihat para kultivator membuat elisir. Matanya seolah mengeluarkan air mata merah, dengan pembuluh darah yang pecah. Sadarkan dirimu. Ini adalah medan perang. Menghancurkan para kultivator klan Makli bisa menunggu hingga kita memenangkan pertempuran. Aku mengirim pesan telepati kepadanya, yang berada di ambang kemarahan. Setelah menerima telepatiku, dia melirikku sejenak, lalu bergerak untuk menangkap kultivator lainnya. Maaf. Itu saja yang bisa kulakukan untuknya. Kalian manusia. Bagaimana beraninya kalian, orang yang tidak berarti? Aku melihat kultivator Ki penyaringan 3 bintang yang berlari ke arahku, berteriak, dan menarik pedangku. Orang yang tidak berarti? Swiss. Pedangku memotong mantra pertahanan kultivator itu dan mengarah ke lehernya. Pertahanannya tampaknya aktif, tetapi saat aku berkonsentrasi dalam-dalam pada energi pedang untuk sesaat, cahaya pedang yang terang meledak keluar. Cerak, Swiss. Sword gangku menghancurkan pertahanan kultivator itu seperti kaca dan memotong lehernya. Kau juga hanya seorang kultivator Ki penyaringan 3 bintang. Untuk tahap awal hingga menengah 3 bunga, kultivator Ki penyaringan 1 dan 2 bintang dapat dikelola. Mulai dari 3 bunga, aku bisa melihat seluk-beluk niat dengan lebih jelas, menghilangkan semua kerentanan dan menggunakan sword gang. Seorang master berpengalaman di 3 bunga memiliki kekuatan untuk menghadapi kultivator Ki penyaringan 3 hingga 6 bintang. Selain itu, karena kehidupanku yang panjang, aku maju melalui wilayah 3 bunga jauh lebih cepat dibandingkan master lainnya. Ditambah dengan catatan melampaui budidaya dan menghabiskan seni bela diri, aku telah melangkah keluar dari hubungan tipikal antara kultivator dan seniman bela diri. Sekarang, hanya kultivator Ki penyaringan 5 hingga 8 bintang yang sebanding denganku. Apakah ini akan segera berakhir? Aku melewati mayat-mayat para kultivator, melihat sekeliling wilayah terbakar klan Makli. Apakah semua orang aman? Pertarungan antara kultivator Ki membangun di langit juga telah berakhir, berkat usaha Kim Yang Hun. Kami telah menang. Semua orang selamat. Aku berbicara singkat kepada murid-muridku. Kerja bagus. Dan, terima kasih. Karena telah bertahan hidup. Sekarang, mari kita periksa rumah-rumah para kultivator, kumpulkan tubuh-tubuh warga sipil yang dikorbankan secara tidak adil, dan kuburkan mereka. Dengan kata-kataku, murid-muridku mengikuti tanpa suara, menggali tanah dan menguburkan mayat-mayat. Kami, dipimpin oleh Kim Yang Hun, dengan singkat mengucapkan doa di depan banyak kuburan. Semoga kalian menemukan ketenangan di sana. Setelah menawarkan doa singkat untuk jiwa-jiwa mereka, aku memandang murid-muridku. Pikiran mereka telah menjadi kasar setelah melihat pembantaian brutal warga sipil oleh para kultivator. Apa kabar kalian semua? Tidak ada yang menjawab. Tapi aku bisa membaca emosi mereka dan menebak perasaan mereka. Atau mungkin, aku tidak bisa. Niat yang dipancarkan oleh murid-muridku begitu terjalin dan kacau sehingga tidak dapat dikenali. Namun, satu hal jelas. Niat merah yang dipenuhi kemarahan. Tidak ada murid yang tidak memancarkan niat kemarahan. Semua orang merasakan hal yang sama. Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk membunuh para kultivator. Itu seharusnya untuk mengakhiri pembalasanmu. Apa bedanya?
Seorang murid bernama Giseogura bertanya. Aku melihat ke dalam matanya, dan ke dalam mata yang lainnya, lalu berkata, "Kau akan mengerti nanti. Ayo bergerak. Ikuti aku." Apa bedanya? Aku tertawa pahit dalam hati. Kau belum tahu. Kau mungkin tidak ingin tahu. Tidak ada yang lebih sulit daripada memberitahu seseorang yang tidak ingin tahu. Mereka harus belajar perlahan. Kami berlari lagi menuju wilayah lain klan Makli. 6 bulan berlalu. Kami membakar 13 wilayah klan Makli dan mengumpulkan tubuh 156.000 manusia. Seiring berjalannya waktu, mata murid-muridku semakin dipenuhi dengan niat berdarah. Kemarahan mereka tampak tumbuh setiap kali mereka melihat tindakan ekstrim para kultivator. Manusia-manusia jijik ini. Para sampah bela diri ini. Kuang! 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 Seorang kultivator Ki penyaringan 3 bintang berjuang melawan serangan gabungan murid-muridku, menyebarkan mantranya secara liar. Tetapi dalam sekejap. Kuang! Heah, yang dengan cepat berlari menuju kultivator dengan sabit kecil, mengayunkan sabitnya ke leher kultivator itu. Kaang! Energi internal dalam sabit menembus pertahanan kultivator. Kultivator itu menggertakkan gigi mencoba berkonsentrasi pada pertahanannya. Namun, melemah akibat serangan gabungan, cahaya mantra pertahanannya perlahan memudar. Aku tidak bisa mati seperti ini. Bagaimana bisa? Bagaimana aku? Bagaimana aku sampai di titik ini? Kemudian, Shuk! Akhirnya, pertahanan kultivator itu hancur di bawah serangan gabungan Nokhyun dan Heah, dan kepalanya terputus. Wajahnya tetap tidak percaya, tidak bisa menerima nasibnya bahkan dalam kematian. Segera, klan Makli juga akan mulai bersiap. Aku mengatur medan perang, memeriksa murid-muridku. Awalnya, ada banyak kultivator Ki penyaringan 1 dan 2 bintang, tetapi sekarang ada lebih banyak 3 dan 4 bintang yang menunggu di wilayah mereka. Klan Makli juga bersiap. Ini bukan kabar baik. Bahkan kultivator Ki penyaringan terlemah pun tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. 1 bintang perbedaan membuat dampak besar. Jumlah dan jangkauan mantra yang bisa mereka gunakan meningkat, begitu juga dengan cakupan kesadaran mereka dan kekuatan serangan mereka. Jika orang-orang ini terus muncul, bisa berbahaya. Tentu saja, kultivator di atas 7 bintang Ki penyaringan setidaknya ditangani oleh para Master 3 Bunga, dan yang di atas 9 bintang ditangani oleh Kim Yang Hun. Tetapi seiring kami terus menyerang wilayah klan Makli, aku merasa pertahanan mereka semakin kuat. Bahkan ini dilakukan dengan mengeksploitasi jaringan intel klan Jin, menargetkan wilayah yang paling rentan. Jika kami terus menyerang wilayah klan Makli, kami pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi yang parah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ini belum menjadi perang skala penuh antara klan Makli dan Jin. Menurut klan Jin, tingkat konflik ini dianggap sebagai pertempuran bawah tanah. Bisakah itu benar-benar disebut pertempuran bawah tanah ketika puluhan wilayah dibakar dan puluhan kultivator dibunuh? Aku berpikir begitu, tetapi tampaknya, bagi para kultivator tingkat tinggi dari klan kultivator, kehidupan kultivator Ki penyaringan tingkat rendah tidak berbeda secara signifikan dari kehidupan manusia biasa. Selain itu, personel yang dikirim bersama kami untuk menyerang wilayah klan Makli dianggap sebagai serangga oleh kalangan atas klan. Para master di alam puncak semuanya setara dengan kekuatan kultivator Ki penyaringan, tetapi mereka masih seniman bela diri dan manusia biasa. Meskipun para kultivator Ki membangun dari klan Jin bertarung bersama kami. Selalu menjadi peran Kim Yang Hun untuk memberikan serangan mematikan setelah mereka melemahkan para kultivator Ki membangun dari klan Makli. Hingga saat ini, itu dianggap sebagai pertempuran di bawah kendali kedua klan, mencegah perang skala penuh.
Wilayah bawah klan Makli yang dibunuh oleh manusia, semacam itu dianggap terlalu lemah untuk menjadi perhatian oleh kalangan atas klan. Tetapi jika perang skala penuh yang sebenarnya pecah. Setelah memotong semua kultivator klan Makli, aku melihat murid-muridku berkumpul dan menguburkan tubuh-tubuh warga sipil yang telah dikorbankan. Hanya setelah pertempuran dan penguburan warga sipil, niat merah darah di mata murid-muridku tampak memudar. Mereka yang di bawah 3 bunga akan terlalu sibuk melarikan diri. Dan murid-muridku. Jika beruntung, sekitar Oktober 30 dari mereka mungkin selamat. Jika tidak, mereka semua bisa dimusnahkan. Setelah penggerbekan di wilayah klan Makli selesai, aku, bersama murid-muridku, mengumpulkan tubuh untuk membuat kuburan dan mengucapkan doa di bawah pimpinan Kim Yang Hun. Wung. Saat Kim Yang Hun mengucapkan doa, cahaya samar tampak membasuh rasa dendam dan energi aneh yang mengelilingi kuburan. Selama beberapa bulan terakhir, Kim Yang Hun telah mulai belajar budidaya. Itu bukan karena seni bela dirinya terhenti atau dia berada dalam keputusasaan. Sebaliknya, dia mempelajarinya untuk mengucapkan doa bagi yang mati dan untuk mempelajari seni menghibur jiwa. Dari budidaya tingkat rendah Kim Yang Hun, aku bisa melihat secara jelas jiwa-jiwa yang tersisa dibawa ke surga. Aslinya, jiwa-jiwa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hanya mereka yang sangat terampil dalam 3 bunga berkumpul di puncak atau yang bisa membaca aliran niat yang dapat melihat jiwa dengan jelas. Tetapi jiwa yang terkena seni surgawi melayang sebentar di sekitar kuburan sebagai bola cahaya sebelum menyebar ke langit. Kami menyaksikan ini dan berdoa untuk jiwa-jiwa mereka. Aku memandang pemandangan ini untuk sementara, lalu berbicara kepada murid-muridku. Kita telah menghancurkan beberapa wilayah klan Makli sejauh ini. Kita telah memotong banyak kultivator klan Makli dan menguburkan tubuh para korban, membawa jiwa mereka ke surga. Aku dengan hati-hati melihat sekeliling ke arah murid-muridku dan bertanya, apakah ini belum cukup sekarang? Dengan kata-kataku, ada gerakan kecil di ekspresi mereka. Apa maksudmu dengan cukup? Cheongya bertanya padaku dengan suara keras. Masih banyak dari monster-monster kotor ini. Tak peduli berapa banyak yang kita bunuh, rasa dendam tidak mereda, dan setiap kali kita pergi ke wilayah berikutnya, tubuh warga sipil mengalir keluar. Apa maksudmu dengan cukup, Master? Aku memandangnya dengan kasihan dan bertanya. Apakah kau pikir kemarahan di hatimu sepenuhnya milikmu sendiri? Apa maksudmu? Semua kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir adalah hal yang normal bagi manusia untuk mengingat kemarahan yang jelas dari bertahun-tahun yang lalu? Aku melihat ke dalam mata murid-muridku. Aku melihat niat mereka. Niat mereka bukan hanya milik mereka sendiri. Di antara niat mereka, ada niat asing dan keruh yang menyusup. Rasa dendam dari kerabat dan anggota keluarga. Klan Jin menggunakan jiwa-jiwa pendendam dari kerabat murid-muridku, yang dibunuh secara tidak adil oleh klan Makli, untuk secara paksa membangkitkan bakat mereka. Usia mereka sudah dipersingkat, tetapi jika jiwa-jiwa tersebut dibawa ke surga sekarang, mereka masih bisa hidup selama yang mereka mampu. Aku rasa apa yang Master bicarakan adalah anggota keluarga yang bersamaku. Menho melangkah maju dan berkata, itu benar. Tak peduli seberapa banyak kultivator klan Makli yang kita bunuh, kemarahan kita yang mendidih tidak mereda, karena pasti, itu termasuk kemarahan keluarga kita juga. Ini bukan hanya kemarahan kita sendiri. Tetapi karena itu, ekspresi Menho tegas. Kita tidak bisa hanya mengakhiri pembalasan kita karena kemarahan kita sendiri terpuaskan. Itu hanya bisa diselesaikan dengan menyelesaikan dendam keluarga kita, bersama dengan mereka. Karena ini bukan hanya dendamku. Kita harus menyelesaikan dendam semua orang. Aku sejenak menoleh ke arah kuburan yang telah kami rawat. Apakah semua orang baru saja melihat cahaya itu? Kami melihatnya. Cahaya itu barusan adalah jiwa-jiwa para korban. Namun, meskipun para korban mati dalam kesakitan, pada saat mereka meninggal, mereka menyebar dengan ledakan cahaya.
Melihat lagi ke arah Menho dan murid-muridku yang lainnya, dan melihat niat keruh yang bersembunyi dalam pikiran mereka, aku berkata, aku tidak akan memintamu untuk berhenti sekarang. Tapi setidaknya, setelah mengambil beberapa langkah pembalasan, bukankah saatnya untuk membiarkan yang mati beristirahat? Yang mati sekarang perlu dilepaskan ke tempat yang seharusnya mereka tuju, bukan? Dengan kata-kataku, sejenak keraguan muncul di wajah Menho. Tetapi dia menggertakkan gigi dan berkata, kau tidak mengerti rasa sakit kami. Kau tidak tahu betapa menenangkannya bagi kami untuk bisa membalas dendam kepada keluarga kami yang telah mati seperti ini. Semakin kalian berpegang pada keluarga kalian, semakin buruk hasilnya bagi keluarga kalian dan diri kalian sendiri. Umur kalian akan terus berkurang, dan keluarga kalian akan hidup sebagai jiwa-jiwa pendendam, tidak bisa pergi ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Kau hanya mencoba membuat kami tetap hidup, Master. Di matanya, muncul warna yang tak terlukiskan. Kami tidak peduli jika kami mati. Bahkan jika kami menghabiskan sisa hidup kami membunuh klan Makli dan mati ketika umur kami habis, itu sepadan jika kami bisa pergi ke kehidupan setelah mati dengan keluarga kami. Sejenak, murid-muridku dan aku saling memandang. Baiklah, itu cukup. Aku menghela napas pelan. Kita akan bicara lagi nanti. Dan begitu, kami menghindari diskusi lebih lanjut untuk hari itu. Bulan-bulan berlalu, dan kami terus menyerang wilayah klan Makli. Banyak kultivator klan Makli dibantai, dan kemampuan mereka yang kami hadapi terus meningkat. Wilayah kultivator yang kami hadapi telah naik dari Ki Penyaringan 13 menjadi 25. Sial, mereka kuat. Aku menggertakkan gigi saat berhadapan dengan kultivator Ki Penyaringan 7 bintang. Mata yang tajam. Berbeda dengan kebanyakan manusia, kau tampaknya telah membangkitkan indera. Manusia juga bisa membuka kesadaran mereka dengan pelatihan yang cukup, bukan? Aku penasaran apakah Jiangshi yang akan kuciptakan dari mayatmu akan sekuat mayat seorang kultivator? Aku melepaskan sword gun ke arah kultivator yang mengendalikan puluhan Jiangshi. Terlalu banyak dari mereka. Para murid dalam bahaya. Severing Mountain Swordsmanship. Mountain and Valley Transformation. Boom. Sword gunku menggali ke dalam tanah, mengganggu formasi Jiangshi. Severing Vein Saber Method. Mountain Wind. Whiz. Sword gunku, secepat sinar cahaya, melesat melalui Jiangshi menuju kultivator itu. Klang. Untuk mencakar mantra pertahananku, mengesankan. Severing Mountain Swordsmanship. Ki Mountain, Heart Heaven. Woos. Membuka meridian dengan lebar, aku sangat meningkatkan sword gunku dan mengayunkan secara diagonal. Boom. Sebuah sword gun besar merobek mantra pertahanan yang retak dan membelah tubuh kultivator itu. Apa? Apa? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa? Crash. Setelah sepenuhnya memisahkan tubuh bagian atas kultivator itu, aku melihat sekeliling. Sial, sial. Terlalu banyak musuh yang kuat. Tolong, biarkan mereka selamat. Pedangku memotong melalui api, menuju seorang kultivator Ki Penyaringan 4 bintang yang menyerang murid-muridku. Kultivator itu sedang mengeluarkan mantra angin, dan murid-muridku berjuang untuk menahannya. Aku memotong pola angin dan mendekatinya dengan catatan melampaui budidaya dan menghabiskan seni bela diri, mengayunkan pedangku. Flash! Sword gunku melesat, dan kepala kultivator itu terputus di tanah. Namun, aku melihat beberapa murid yang berdarah saat angin mereda. Anak-anak ini, menggertakkan gigi, aku mendekati mereka. Mereka telah menghentikan pendarahan dengan teknik medis dasar yang telah kuterangkan kepada mereka, tetapi aku tahu. Mereka sekarat. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Selain kehilangan darah yang parah, beberapa telah mengalami meridian yang sepenuhnya terpelintir atau organ yang pecah. Kau bodoh. Aku memastikan wajah murid terakhir itu dengan gigi terkatup. Itu adalah Nok Hyeon, yang pernah ceroboh meninggalkan tempat pelatihan.
Aku bilang kau harus berhenti dengan pembalasan. Heh, heh. Aku puas. Akhirnya, aku bisa bersama keluargaku. Kekuatan hidup muridku semakin menyusut. Tubuhnya semakin dingin. Orang-orang yang tersisa di sini, mereka bukan keluargaku. Menggertakkan gigi. Tenggorokanku tersumbat. Mata mereka, bahkan dalam kematian, terlihat damai. Para murid yang telah meninggal memandangku dengan ekspresi jauh. Terima kasih untuk segalanya, Master. Berkatmu, kami sampai sejauh ini. Penglihatanku sedikit kabur. Tetapi setiap perubahan emosional lebih lanjut akan berbahaya. Ini adalah medan perang. Aku menggertakkan gigi keras, untuk mencegah pandanganku semakin kabur, dan berbisik perlahan kepada para muridku. Lakukanlah. Dengan kata-kataku, mata murid-muridku melebar. Apakah kau akan baik-baik saja? Tidak semua dendammu telah teratasi. Aku memandang murid-muridku, mengangguk sekali, dan berdiri. Aku telah menekan titik tidur mereka. Mereka akan segera tertidur. Aku harus pergi sekarang. Aku perlu menyelamatkan yang lain sebanyak yang aku bisa. Meninggalkan 7 murid yang sekarat, aku meraih pedangku. Nok Hyeon, Hui Ah, Cheongju, Jang Samso, Guoh Oh, Seomun Rim, Geumlan. Semua orang, beristirahatlah dengan tenang. Menggigit bibirku, aku berlari untuk membunuh para kultivator dan menyelamatkan murid-muridku. Pertempuran ini sangat intens. Dan 34 muridku tewas. Nok Hyeon, Hui Ah, Cheongju, Jang Samso, Guoh Oh, Seomun Rim, Geumlan, Gaejin, Gusem, Il Mae, Seojin, Gi Jintai, Bae Gitai, Heo Jinsu, Sang Hyeon, Sanho, Geumjok, Daea, Childeuk, Pal Oh, Palyuk, saudara-saudara, Yeoryok, Geumsem, Gyeonhun, Daes Ika, Gilsu, Hansu, Mongjin, Johan, Jogyeom, Geum Oh, Jangchil, Honghua, Mensuk. Aku memanggil nama-nama muridku, mengumpulkan tubuh mereka, dan membuat kuburan untuk mereka. Aku minta maaf, semuanya. Setelah menguburkan murid-muridku, aku melihat yang tersisa. Dengarkan, kalian semua. Perlawanan para kultivator klan Makli semakin sengit. Bahkan jika kalian membentuk kekuatan gabungan, akan sulit untuk melawan kultivator Ki penyaringan tahap akhir yang kini melimpah. Jadi, sebagai guru bela dirimu, aku memerintahkan. Penglihatanku mulai kabur. Sebagai seorang master, seharusnya aku menunjukkan sisi yang lebih baik, tetapi aku terus menunjukkan pemandangan yang memalukan. Mulai dari penggerebekan berikutnya, kalian tidak akan ikut. Mulai sekarang, kalian akan melatih seni bela diri kalian kembali di tempat pelatihan. Apa yang kau katakan? Tidakkah kau tahu bagaimana perasaan kami? Kami ingin. Murid-muridku melawan dengan mata yang merah, tetapi aku berbicara dengan tajam. Maaf, tetapi ini bukan permintaan atau saran. Ini adalah perintah dari gurumu. Swos. Aku menarik pedangku dari sarungnya. Jika kau ingin menentangku, coba kalahkan aku. Sampai kau mengalahkanku, kau tidak bisa melanjutkan pembalasanmu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ratusan niat menyerangku, tetapi aku mengamati ribuan, bahkan jutaan niat, menghitung jalur optimal yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh murid-muridku. Mulai sekarang, kalian tidak akan mati. Tidak, kalian tidak boleh mati. Niatku bertabrakan dengan niat para muridku. Untuk sesaat, kami saling menatap, bertukar gelombang niat. Dalam keheningan itu, Menho melangkah maju. Master, apakah kau akan melanggar janji dengan kami? Janji? Ya. Kau jelas-jelas berjanji bahwa setelah kami menghancurkan semua wilayah klan Makli,
Kami akan menyerang istana kekaisaran bersama-sama. Kau meminta kami untuk bertahan demi itu. Tapi, kenapa kau mengubah kata-katamu sekarang? Mengatakan kepada kami untuk mundur? Murid-murid lain, selain Menho, juga memancarkan niat yang tajam saat mereka bergabung. Benar. Kenapa kau berjanji kepada kami dan kemudian mencegah kami untuk memenuhinya? Kami berusaha bertahan untuk memenuhi janji kami. Kami semua berpikir tidak masalah jika kami mati dan menjalani pelatihan yang seperti neraka. Jadi, kenapa? Aku memeriksa niat anak-anak itu. Warna mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi, secara umum, warna mereka memancarkan cahaya biru gelap. Kesedihan. Murid-muridku semua menangis bersama. Kau juga sedang berduka. Atas kematian teman-teman, atas kehilangan sahabat. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal dan merasa malu sebagai seorang master. Sebagai seorang master, aku telah membiarkan muridku mati. Hatiku sakit oleh penyesalan. Tapi itulah sebabnya aku tidak bisa mundur lagi. Aku akan menepati janjiku. Hari di mana kau benar-benar bisa mengalahkanku, aku akan bergabung denganmu untuk menyerang istana kekaisaran. Begitu aku selesai berbicara, Kaihua meluncur ke arahku dengan sebuah belati. Entung dia. Dengan itu, Menho berteriak dengan suara menggelegar, dan para murid dengan cepat membentuk formasi kultivasi transenden di sekelilingku. Sebuah formasi yang diciptakan untuk melawan para kultivator. Para ahli puncak di dunia bela diri tidak dapat merasakan niat para kultivator dengan benar dari dalam domain mereka. Sebaliknya, para kultivator dapat dengan mudah melihat melalui gerakan para ahli puncak. Sebuah formasi yang diciptakan untuk mengurangi kesenjangan ekstrim antara para seniman bela diri dan para kultivator. Bahkan jika seorang kultivator dapat mengamati tindakan di dalamnya dan bahkan jika kami tidak dapat memprediksi gerakan kultivator. Formasi kultivasi transenden mampu benar-benar menggiling siapapun yang terjebak di dalamnya. Pada dasarnya, karena formasi kultivasi transenden dipadukan dengan wawasan dari rekor kultivasi transenden dan seni bela diri yang melelahkan, aliran formasi itu sendiri mengganggu aliran kesadaran. Meskipun aku melaksanakan rekor kultivasi transenden dan seni bela diri yang melelahkan dan melarikan diri dari persepsi mereka, tidak mudah untuk melarikan diri dari formasi. Rekor kultivasi transenden dan seni bela diri yang melelahkan pada dasarnya tentang memutuskan kesadaran lawan dan melarikan diri dari persepsi mereka. Ini bukan teknik untuk pergerakan spasial mendadak. Ini adalah formasi yang dirancang untuk melawan para kultivator, terlepas dari apakah tindakan lawan dapat diprediksi atau tidak. Apakah lawan melarikan diri dari persepsi atau tidak, siapapun yang terjebak di dalam formasi akan hancur. Itulah formasi kultivasi transenden. Meskipun kehilangan 34 anggota, para murid menyelaraskan niat mereka dengan baik, mengisi celah dan menekan aku. Wos! Para murid yang mengelilingiku dalam lingkaran mulai mendekat, berputar di sekelilingku. Beberapa penghalang manusia mengelilingi aku, berputar ke arah yang berbeda untuk mengencangkan formasi. Di dalam formasi ini, banyak aliran niat saling berjalin. Kemampuan formasi kultivasi transenden di antara para murid telah meningkat secara signifikan. Gerakan para murid itu sendiri mengganggu arah niat, membuat sulit untuk membedakan niat siapa yang milik siapa. Dengan ilusi optik aneh yang disebabkan oleh formasi, aku tidak bisa membaca gerakan mereka. Tapi ini belum cukup. Ini jelas sebuah formasi yang dapat melawan para kultivator. Bahkan seorang seniman bela diri dari 3 bunga berkumpul di puncak pun akan hancur oleh formasi ini. Namun, aku mendekati batas ekstrim dari 3 bunga. Aku berada di ambang mencapai realm tertinggi dari 5 energi berkumpul di asal. Baru-baru ini, aku juga telah memahami rekan-rekan yang lebih unggul dari rekor kultivasi transenden dan seni bela diri yang melelahkan rekor mengamati kultivasi dan seni bela diri yang melampaui serta kitab seni bela diri yang mengamati dan melampaui. Apakah kau mengatakan dengan hanya keterampilan ini kau tidak mau mendengarku?
Apa kepercayaan yang kau miliki? Wis. Saat konsentrasiku mencapai puncaknya, aku memasuki dunia niat, melihat ribuan warna. Memasuki spektrum warna itu, aku menyatu dengan niat murid-muridku dengan niatku sendiri melalui pencerahan tiga bunga. Rekor mengamati kultivasi dan seni bela diri yang melampaui. Bukan hanya memutuskan kesadaran dan niat seperti pada rekor kultivasi transenden dan seni bela diri yang melelahkan, tetapi mengembangkan pencerahan tiga bunga hingga mencapai ekstrim. Seni bela diri yang sepenuhnya menyelami gerakan lawan. Pedangku menembus formasi kultivasi transenden yang berputar cepat dari niat. Meskipun niat yang jelas berbeda ikut campur, para murid tidak merasakan sesuatu yang aneh sampai energi pedangku sepenuhnya bercampur dalam formasi. Jika bahkan satu dari mereka berada pada level master puncak yang dewasa, mereka pasti akan merasakan sesuatu. Tapi pertumbuhan mereka terhambat oleh roh-roh dendam keluarga mereka yang terjalin di danti mereka yang lebih tinggi. Wos! Tanpa ragu, aku menyelam ke dalam aliran formasi, mengayunkan sword gang ke arahnya. Boom! Debu beterbangan. Tanah bergetar. Ugh! Blokir itu. Memutuskan pedang gunung. Gunung berlapis. Sword gang terbelah menjadi ribuan helai, menyebar ke segala arah. Meskipun terbelah, itu masih sword gang. Ini adalah dimensi yang berbeda dari sekadar membelah energi pedang. Boom! Tindakan awal mereka, yang dirancang untuk membatalkan energi pedang, kini tersebar ke segala arah, memusnahkan formasi. Kau tidak bisa menghentikanku. Kecuali kau memutuskan obsesi itu, lepaskan roh dendam keluargamu. Dan sadari niat. Boom! Formasi kultivasi transenden hancur. Apakah membalas dendam pada pembunuh keluargamu bukan tujuanmu? Jika kau ingin menjadi lebih kuat, pertama-tama putuskan ikatanmu. Flash! Aku melaksanakan transformasi gunung dan lembah untuk mengguncang terrain, sepenuhnya memecahkan formasi, dan menyebarkan bubuk kelumpuhan. Para murid, yang telah menghabiskan semua racun dan antidote mereka selama serangan wilayah, tidak dapat melawan bubuk kelumpuhanku dan semuanya jatuh. Murid yang menggunakan tongkat langnya, bernama Giusan, menatapku dan berkata, "Bagaimana aku bisa memutus ini? Bagaimana aku bisa memisahkan suara keluargaku? Kau tidak mengerti kami." Aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanyalah menarik paksa murid-muridku yang jatuh menjauh. Itu saja yang bisa kulakukan. Aku adalah seorang master yang buruk, aku minta maaf. Ayo pergi. Aku akan membantumu menjadi lebih kuat. Lebih? Kemana kau pikir kau pergi? Aku menunggu kau menyelesaikan membuat kuburan untuk orang-orang mati, tapi tiba-tiba kau bertengkar di antara kalian sendiri. Inilah sebabnya aku membenci seniman bela diri. Pengawas kuat pembunuh, lelaki tua itu, mengklik lidahnya dan menginterupsi aku, turun dengan artefak terbang. Dari apa yang kudengar, kau berbicara omong kosong. Apa hakmu untuk mengambil alih skuad pembunuh? Aku mengakui kau adalah instruktur seni bela diri yang baik, tapi aku tidak bisa mengizinkan pemisahan skuad dalam situasi ini. Apa gunanya muridku yang lemah, yang bahkan belum mencapai tiga bunga, dalam pertempuran mendatang? Mulai sekarang, mereka yang belum mencapai tiga bunga akan menjadi tidak berguna. Kualitas akan menjadi lebih penting daripada kuantitas. Mereka tidak berguna hanya karena mereka tidak penting. Klan Makli telah mulai bersiap. Sebagian besar kultivator di wilayah yang tersisa berada di tahap menengah hingga akhir penyulingan Ki. Murid-muridku tidak lagi berguna melawan mereka. Jadi kau mengakui bahwa pelatihanmu kurang. Itu benar. Karena aku kurang, aku akan mengambil tanggung jawab dan melatih kembali murid-muridku agar berguna. Tolong izinkan aku ini. Menggeliat. Pembuluh darah sedikit membengkak di dahi lelaki tua itu. Dia mengangkat energi spiritualnya dengan ekspresi kesal. Aku segera mundur dari jangkauannya, siap menarik pedangku kapan saja.
terus-menerus berbicara omong kosong dan mencoba memisahkan skuad. Apakah kau dalam keadaan pikiran yang benar? Pertarungan rahasia antara Jin dan Makli dibenarkan karena proporsi orang mati yang tinggi. Jika sejumlah besar orang mati tiba-tiba terpisah dalam situasi seperti itu hanya memberi alasan bagi kelas atas klan Makli untuk campur tangan. Bahkan jika muridku yang tidak memadai pergi, kekuatan yang dibawa oleh Tuan Kim. Cukup dengan omong kosong ini. Untuk ketidaktaatan. From. Energi spiritual berkumpul di tangan lelaki tua itu. Saat itulah terjadi. Retak. Sebuah tangan yang kuat diam-diam meraih lengan lelaki tua itu. Itu adalah Kim Yang Hun. Kapan kau masuk ke dalam kesadaranku? Lihat di sini, Tuan Jin. Kim Yang Hun mengencangkan pegangan pada lengan lelaki tua itu, tersenyum. Lengan lelaki tua itu kehilangan sirkulasi darah, menjadi pucat saat energinya tersebar. Seo, saudaraku, berasal dari kotaku. Kejahatan seorang teman kota adalah kejahatanku juga, jadi tolong hukum aku juga. Pengawas lelaki tua itu berjuang untuk melepaskan diri dari pegangan Kim Yang Hun, dan tangan lainnya tanpa akan melancarkan beberapa mantra. Namun, aliran energi di sekitar Kim Yang Hun memotong dan menghapus semua mantra lelaki tua itu. Setelah beberapa saat berjuang, lelaki tua pengawas itu, dengan wajah kemerahan, berteriak. Baiklah, baiklah. Aku akan mengabaikan ketidaktaatan. Lepaskan saja lengan aku. Hanya setelah itu Kim Yang Hun melepaskan lengan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu, berkeringat, mulai memulihkan energinya di lengan. Aku mungkin akan mengabaikannya, tetapi para tetua klan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Apa yang kukatakan bukan hanya pendapat pribadiku. Anak-anak ini lebih dari sekadar kekuatan, mereka adalah pembenaran. Apakah mereka efektif atau tidak, mereka harus dikerahkan dalam pertempuran. Maka, aku punya permintaan, kataku, melihat para muridku. Murid-muridku telah terpaksa membangkitkan bakat mereka dan mencapai puncak alam. Entah bagaimana, aku berhasil menstabilkan mereka di sana dengan latihanku. Namun, untuk melampaui titik ini, mereka perlu menyadari niat dan mencapai alam Ki Sutra. Namun, selama roh dendam kerabat mereka berdiam di danti mereka yang lebih tinggi, mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Jadi, aku tahu kau adalah orang yang memberikan roh dendam kepada mereka. Tolong bantu roh mereka naik. Pada titik ini, itu hanya batasan bagi murid-muridku. Kau ingin memisahkan roh-roh itu? Lelaki tua pengawas yang sedang memindai danti murid-muridku, mengklik lidahnya dan berkata. Maaf, tapi itu tidak bisa dilakukan. Bahkan jika aku mencoba membatalkan mantra, itu tidak akan berhasil kecuali anak-anak ini ingin melepaskan keluarga mereka. Sekarang ada dua cara untuk membatalkannya. Entah seorang tetua pembentukan inti dengan paksa menghapus roh-roh itu, atau para murid itu sendiri melepaskannya. Sekarang aku ingat, ada cara lain. Jika anak-anak ini mati, mantra itu akan terhapus secara otomatis. Kau tahu semua ini, bukan? Lelaki tua itu menatapku dengan mata setengah tertutup dan bertanya. Apakah aku tahu? Aku tersenyum pahit dan mengangguk. Ya, itu adalah pertanyaan yang menggenggam harapan yang sia-sia. Pelan-pelan, saat kelumpuhan mulai memudar, para muridku mulai berbicara. Siapa? Hanya siapa yang berpikir mereka dapat memisahkan aku dari keluargaku? Itu tidak bisa dilakukan. Keterampilan yang tidak memadai dapat diperbaiki dengan mengumpulkan lebih banyak pengalaman bertempur. Tanpa terkecuali. Tidak ada dari mereka yang ingin melepaskan keluarga mereka. Tak seorang pun. Lelaki tua pengawas yang melihat para muridku, berbalik padaku dengan nada mengejek. Sang master yang disebut-sebut bahkan tidak tahu siapa yang diajar. Apakah anak-anak ini terlihat hidup bagimu? Semua anak ini sudah menyerah pada kematian. Murid-muridmu hidup tetapi tidak hidup. Mereka adalah yang mati, terobsesi dengan balas dendam. Baiklah. Aku akan membantu sedikit.
Wos! Saat lelaki tua itu membentuk mantra, cahaya hijau meledak dari genggamannya dan meresap ke dalam pikiran para murid yang tersisa. Itu adalah mantra pengangkatan roh. Jika murid-muridmu berhasil melepaskan ikatan mereka pada keluarga mereka dan membatalkan mantra itu, roh-roh keluarga mereka secara alami akan naik. Ya, jika murid-muridmu melepaskan ikatan mereka. Bahkan tidak tahu siapa yang kau ajar dan memberikan perintah yang konyol seperti itu. Baik para tetua klan maupun murid-muridmu sendiri tidak ingin menarik diri dari pertempuran mendatang. Hentikan berpegang pada ilusi yang tidak berarti dan pimpin pasukan dengan benar. Setelah selesai, lelaki tua pengawas itu memberikan tatapan singkat pada Kim Yang Hun, menggumamkan sesuatu tentang asal-usul manusia, dan terbang pergi dengan artefaknya. Aku menggertakkan gigi dan menatap langit. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kim Hyong, aku bertanya-tanya apakah mengandalkan kekuatan klan Jin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku memiliki banyak keraguan. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia menghela napas pelan. Tidak ada pilihan. Klan Jin mungkin tidak baik, tetapi para kultivator Makli adalah yang terburuk. Kita harus memilih opsi seperti itu. Aku menggertakkan gigi, memberi murid-muridku yang jatuh antidote, dan membantunya bangkit. Kemudian, kami tidak punya pilihan selain berkumpul dan menuju ke medan perang berikutnya. Itulah yang diinginkan semua orang, kecuali aku. Setengah tahun berlalu. Hari ini, pertempuran sengit lainnya berakhir, dan aku menjelajahi wilayah klan Makli, mengumpulkan tubuh para korban dan murid-muridku. Belakangan ini, sepertinya rambutmu semakin banyak yang memutih. Apakah kau baik-baik saja? Kim Yang Hun, yang membantuku mengumpulkan tubuh, menatapku dengan ekspresi kasihan dan bertanya. Akhir-akhir ini, aku menua dengan cepat. Sampai sekarang, aku tidak banyak menua karena mengonsumsi banyak obat terkait kesehatan. Namun, rambutku telah memutih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aku baik-baik saja. Jangan memaksakan diri. Kim Yang Hun menatapku dengan mata penuh kasihan dan kemudian pergi untuk mengumpulkan tubuh lainnya. Di antara reruntuhan wilayah klan Makli yang hancur, aku menemukan tubuh muridku, Gisegu. Pedang racunnya, sebuah pedang besar yang selalu terawat dengan baik, memantulkan wajahku dengan bersih bahkan setelah kematiannya. Mataku merah, dengan lingkaran hitam di bawahnya. Bibirku kering, dan rambutku berantakan campuran putih dan abu-abu. Sekali lagi, aku menarik tubuh seorang murid yang telah mati dari puing-puing. Karena kelemahanku, aku tidak bisa menyelamatkan muridku hari ini. Kenapa? Aku berteriak ke arah langit. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Aku berteriak hingga tenggorokanku pedih. Kenapa aku menerima bakat seperti ini? Kenapa aku masih harus tetap dalam keadaan tiga bunga? Kenapa? Kenapa? Kenapa aku masih tidak bisa memasuki 5 energi? Kenapa aku? Aku menggeram, menggenggam tanah. Jejak tanganku terbenam di tanah. Kenapa? Aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku tahu. Ini bukan kesalahan langit. Semua ini adalah salahku. Seandainya aku berusaha sedikit lebih keras. Seandainya aku berlatih sedikit lebih putus asa. Bahkan jika itu berarti otakku bisa meledak. Seandainya aku bercita-cita untuk mencapai realm yang lebih tinggi. Ya, jika aku sedikit lebih kuat, ini semua bisa teratasi. Tolong, berikan aku bakat. Tolong, berikan aku kekuatan. Aku menggertakkan gigi dan mengaum. Kenapa aku masih, setelah melakukan ini banyak, begitu tidak berdaya? Aku menyesal. Mengapa aku bodoh menempatkan murid-muridku di tempat seperti ini? Seharusnya aku menolak bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Tidak, mengapa aku mengajarkan anak-anak ini? Bahkan jika aku harus diusir, aku seharusnya tidak mengambil mereka.
Tidak, mengapa aku bahkan datang ke tempat ini dan membentuk ikatan? Ya, seharusnya aku tidak bergabung dengan klan Jin untuk menghentikan kejahatan klan Makli. Murid-murid yang aku ajar karena rasa bersalah telah menjadi bagian dari hidupku. Setiap kali anak-anak ini mati, rasanya seperti dagingku dipahat. Tubuh-tubuh telah dikumpulkan, Master. Ada yang selamat? Menho, dengan mata berair di depan tubuh Gisegu, datang kepadaku, menggigit giginya untuk melapor. 314, yang tersisa. Baiklah, ayo pergi. Aku terhuyung, mengangkat tubuh muridku, dan menuju ke tempat pemakaman. Aku mengubur murid-muridku di tempat yang cerah dan mengucapkan doa yang dipimpin oleh Kim Yang Hun. Ritual penghiburan jiwa, yang dikuasai oleh Kim Yang Hun, meresap, dan roh-roh para korban naik. Kim Yang Hun juga mengucapkan doa untuk tubuh murid-muridku. Dari kuburan orang-orang mati yang dia doakan, bola-bola cahaya kecil naik dan tersebar ke udara. Kami menyaksikan pemandangan itu dalam keheningan. Lalu, terjadi. Ha, ha, ha. Akhirnya, izin telah diberikan. Salah satu kultivator penyaringan Ki dari klan Jin, yang telah bertempur bersama kami, berseru dengan wajah penuh kegembiraan. Di tangannya ada selembar kertas komunikasi. Semua orang, kumpul. Pembicaraan antara para tetua rumah utama kami dan kalangan atas Makli telah selesai. Dia berseru dengan ekspresi ceria, melihat sekeliling kami. Negosiasi telah selesai. Mereka mengatakan jika klan Jin hanya menerima partisipasi orang-orang mati dan kultivator penyaringan Ki, mereka akan mengizinkan tantangan untuk menggantikan keluarga kekaisaran Yang Wu. Oh, akhirnya, para tetua berhasil dalam negosiasi. Memang, para tetua sangat patut dipuji. Mata para kultivator klan Jin bersinar dengan kegembiraan, begitu juga mata murid-muridku dan seniman bela diri di bawah komando Kim Yang Hun. Namun, Kim Yang Hun dan aku masing-masing mengenakan senyuman pahit. Negosiasi. Ratusan nyawa yang telah hilang hanyalah alat untuk negosiasi di kalangan atas klan kultivator. Kim Yang Hun sepertinya merasakan hal yang sama. Saat dia mengejek, dia mempertanyakan kultivator penyaringan Ki. Jadi, kau mengatakan bahwa dengan mengizinkan tantangan, kita dapat menantang keluarga kekaisaran Yang Wu, sebuah keluarga cabang dari klan Makli? Itu benar. Pada awalnya, jika kita menyerang keluarga kekaisaran secara besar-besaran, itu akan dianggap tantangan bagi klan Makli, dan kita harus mengadakan perang skala penuh. Tetapi mereka menerima tantangan berarti kita dapat menyerang keluarga kekaisaran Makli dengan pasukan besar tanpa perang skala penuh. Jadi bahkan penggantian keluarga kekaisaran hanyalah hilangnya sebuah keluarga cabang. Dari nada bicaranya, sepertinya klan Makli menganggap Yang Wu hanya sebagai kekuatan bawahan dan bahwa penggantian mereka masih dalam batas yang dapat diterima. Namun, mereka tidak akan begitu saja mengizinkan perubahan garis keturunan kekaisaran. Mereka hanya mengizinkan tantangan, dan bahkan kemudian, seperti yang disebutkan sebelumnya, pihak kita tidak lagi dapat melibatkan kultivator penyaringan Ki. Bahkan, kultivator penyaringan Ki klan Jin itu mengerutkan kening. Klan Makli mengizinkan semua kultivator yang terkait langsung dengan keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi. Mantan Raja Yang Wu. Terutama, kau berbicara tentang kaisar pendiri. Ya, kaisar pendiri Yang Wu, Makli Wangxin. Sementara semua mantan kaisar adalah penyaringan Ki tingkat rendah. Dia adalah seorang kultivator penyaringan Ki tahap akhir yang sangat berbakat ketika dia naik tahta. Dan, dia turun dari tahta dan naik sebagai kultivator penyaringan Ki. Sebuah bayangan jatuh di wajah para kultivator klan Jin. Itu berarti, ya, sementara kita hanya dapat menantang mereka dengan orang mati dan penyaringan Ki, mereka memiliki Makli Wangxin, seorang kultivator penyaringan Ki di pihak mereka. Anjing-anjing klan Makli yang terkutuk. Bagaimana mungkin penyaringan Ki mengalahkan penyaringan Ki? Ini, namun, kultivator penyaringan Ki klan Jin yang sempat kesal, tersenyum. Tapi jangan khawatir, kita punya orang ini.
Dia mendekati Kim Yang Hun dan menepuk bahunya. Pemuda seni bela diri ini memiliki kekuatan seorang kultivator penyaringan ki. Misi kau sangat penting. Setelah misi ini, para tetua klan kami telah memutuskan untuk menikahkanmu dengan keluarga yang lebih tinggi dan menjadikanmu sebagai menantu klan Jin. Anggap saja sebagai kehormatan. Menikah? Kim Yang Hun meringis seolah mengingat sesuatu. Nah, mari kita bicarakan itu nanti. Apakah klan Makli tahu kekuatanku berada pada tingkat penyaringan ki? Bukankah ada sesuatu yang akan mereka katakan nanti? Dengan kata-katanya, kultivator penyaringan ki klan Jin itu tersenyum lebar. Bahkan jika kau baru mulai belajar ini dan itu tentang kultivasi, kultivasimu jelas berada di penyaringan ki 3 atau 4 bintang. Batas yang mereka tetapkan jelas hingga penyaringan ki 14 bintang, dan kau masuk dalam standar itu. Hahaha, apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka mencoba mencari-cari masalah? Hahaha. Dia tertawa, tampak dalam suasana hati yang baik. Meskipun kita tidak bisa membantumu, dengan keterampilanmu, kau seharusnya bisa menangani Makli Wangxin. Kau bahkan tidak perlu membunuhnya. Cukup menahannya sudah cukup. Penjelasan berlanjut. Terlepas dari legitimasi keluarga Kekaisaran Yang Wuo, jika kita berhasil membunuh Kaisar Makli Jung saat ini dan putranya Makli Hyun, itu akan menjadi kemenangan bagi klan Jin. Semua mantan kaisar tidak berbakat dan tidak bisa naik ke penyaringan ki dan oleh karena itu mati. Sementara kau menahan Makli Wangxin, para kultivator penyaringan ki dan orang-orang mati hanya perlu membunuh Makli Jung dan Makli Hyun. Dan klan Jin dapat merebut kembali negara ini. Kultivator penyaringan ki itu dengan bersemangat mengumumkan. Klan Jin dapat mengembalikan namanya sebagai keluarga kekaisaran. Sepertinya kultivator ini awalnya adalah keturunan garis keturunan Kekaisaran Jin, sangat mendambakan untuk merebut kembali garis Kekaisaran Yang Wuo. Meskipun itu adalah kekuatan bawahan klan kultivator, keluarga kekaisaran bukanlah hal sepele. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang kemuliaan klan Jin yang merebut kembali garis kekaisaran selama beberapa waktu. Kemudian, dengan ekspresi bersemangat, dia terbang pergi bersama kultivator klan Jin lainnya di artefak terbang. Kami meninggalkan wilayah itu, dan aku menatap murid-muridku yang telah mendengarkan dengan seksama kata-kata kultivator penyaringan ki. Saatnya untuk memenuhi janji kita. Meskipun niat para murid bervariasi, mereka semua memiliki ekspresi yang tegas. Namun, aku menggertakkan gigi dan membuat permintaan yang sama yang telah aku buat saat mereka pertama kali pergi ke pertempuran. Tolong, bertahanlah. Dan jawaban mereka sama seperti sebelumnya. Maaf, Master. Aku memohon padamu sebagai mastermu. Tolong, bertahanlah. Sekarang, aku tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Aku telah berjanji dengan mulutku sendiri untuk bergabung dengan mereka dalam balas dendam jika mereka selamat. Kalian semua pasti telah hidup sejauh ini untuk membalas dendam pada keluarga kalian. Dan kalian pasti tidak ragu untuk mati. Tapi bagaimana dengan mereka yang akan ditinggalkan? Kenapa kalian tidak memikirkan perasaanku? Maaf. Mata mereka dipenuhi dengan niat biru gelap. Bukan berarti kami tidak tahu perasaan Master. Tapi, Master, kau tidak mengerti. Perasaan kalian? Eun Hyun tidak mengerti perasaan kalian? Eun Hyun? Tepat saat itu, Kim Yang Hun, yang telah mengamati percakapan kami, mendekatiku. Anak-anak yang tidak tahu terima kasih ini. Apakah kalian tahu apa yang dirasakan Master kalian saat mengucapkan kata-kata keras seperti itu? Sebuah gelombang energi besar meledak darinya. Di bawah tekanannya, semua muridku jatuh ke tanah. Batuk. Keug. Kuug. Apakah kalian tidak tahu apa yang telah Seo Eun Hyun alami? Apakah kalian tidak mendengar darinya? Dia menunjukkan ekspresi marah dan menggeram. Teman-temanmu yang mati di masa lalu, roh dendam mereka masih belum sepenuhnya terpuaskan. Jadi,
Seo Eunhyun memintaku untuk membiarkan roh-roh mereka menguasainya. Itu sebabnya saudaraku menua, dan masih kalian berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Kalian yang tidak tahu malu, bagaimana bisa kalian? Saat berbicara, Kim Yang Hun membaca niat murid-muridku dan, menyadari sesuatu yang aneh, menatapku dengan tajam. Kau? Apakah kau tidak memberitahu apapun kepada murid-muridmu? Bodoh. Bodoh. Seorang master bodoh dengan murid-murid bodoh. Dia memukul dadanya dengan frustrasi. Dengarkan semua. Master kalian, untuk memenuhi keinginan yang tidak terpenuhi bahkan dalam kematian, melakukan hal bodoh yang sama seperti kalian. Meskipun tidak ada hubungan darah, dia menerima roh dendam teman-teman kalian ke dalam tubuhnya, dan telah berjuang melawan para kultivator bersamanya. Pengungkapan dari Kim Yang Hun mengejutkan wajah anak-anak itu. Apakah kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh melihat master kalian menua begitu cepat? Hidupnya dipersingkat drastis karena dia terpaksa menerima lebih dari 200 roh dendam yang tidak terkait oleh darah. Untuk memenuhi keinginan kalian yang keras kepala dan tidak tahu terima kasih, apakah kalian tidak menyadari bagaimana perasaan master kalian? Dia berteriak dengan kemarahan yang besar. Anak-anak yang bodoh, tidak tahu, dan egois ini. Apakah hanya keluhan kalian yang penting? Apakah kalian tidak peduli dengan perasaan master kalian? Hentikan, Hyung Nim. Seorang yang bodoh dan frustrasi. Mengapa kau menanggung semua ini sendirian? Apakah kau berpikir kau akan dipuji karena itu? Apakah kau berharap anak-anak bodoh dan egois ini akan mendukungmu? Aku menerima permintaanmu mengingat hubunganmu dengan murid-muridmu. Tapi ini, kau menyimpannya untuk dirimu sendiri selama ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini. Terkekeh, Kim Yang Hun menghela napas. Sudah cukup. Seorang yang bodoh. Selesaikan urusan kalian sendiri. Aku akan pergi lebih dulu. Untuk sesaat, sekeliling terbungkus dalam keheningan. Setelah mengumpulkan emosiku, aku berbicara. Awalnya, aku menerima 34 murid yang gugur. Aku mendapatkan izin dari masing-masing dari mereka, dan menampung roh murid-muridku di danti atas. Sejak saat itu, anak-anak yang telah tiada bersamaku. Meskipun sulit untuk menerima semua kerabat mereka, setidaknya anak-anak itu telah bersamaku setelah kematian. Sampai sekarang. Aku merasa frustrasi dengan murid-muridku yang terikat pada kematian dan mengasah balas dendam mereka. Tapi setelah menerima roh dendam seperti murid-muridku, aku akhirnya memahami anak-anak itu. Pengaruh antara master dan murid saling memengaruhi. Sama seperti mereka dipengaruhi olehku, aku juga dipengaruhi oleh mereka. Itulah sebabnya hubungan master-murid disebut sebagai hubungan keluarga. Sekarang, aku tidak bisa lagi memblokir murid-muridku dengan sederhana. Aku telah datang untuk memahami emosi mereka, dendam yang ada di hati mereka. Now, I can empathize with you, even if it's weak. I understand a little of the pain and grudge you all bear. Menatap sekeliling, aku berkata. Tapi tetap saja, aku menghadapi emosi mereka secara langsung dan berempati dengan mereka. Aku mengungkapkan keinginanku. Aku berharap kalian hidup. Bakatku sangat sederhana. Meskipun aku memaksimalkan bakat terbatasku dengan menerima roh dendam murid-muridku dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan daripada master lain, aku belum menemukan yang terakhir dari 7 emosi. Keinginan adalah emosiku yang tak terjangkau. Meskipun aku tahu bahwa keinginan sama dengan kehidupan, aku belum menemukan emosi terakhir ini. Aku belum mencapai pencerahan tertinggi, belum memahami apa itu kehidupan. Ini adalah kehidupan yang tidak bisa dilakukan, dan tidak melakukan. Jadi tolong. Aku tidak akan memberitahumu untuk melupakan dendammu atau tidak membalasnya. Tapi, setidaknya kalian semua. Tolong, hiduplah. Hiduplah kehidupan itu. Sebelum hari ini, murid-muridku tidak pernah mendengarkanku. Tapi sekarang, mereka mengangguk pada kata-kataku.
Kami pasti akan hidup. Kami akan hidup dan menyambutmu, Master. Dimulai dengan Menho, mereka semua sujud di hadapanku. Kami akan bertahan. Demi dirimu, Master. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak membangun hubungan Master dan murid ini. Itu adalah momen ketika hati Master dan murid saling terhubung. Dengan demikian, kami berhasil membuka hati kami sebelum pertempuran terakhir. Dan hari pertempuran menentukan pun tiba.